Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya, Kina membalas pesannya dengan pipi memerah. Si tua kaya, aku mau tidur, kamu juga tidurlah lebih awal. Libra Ezra, voice, ada beberapa dokumen yang harus ditangani. Si tua kaya, oh, jangan begadang terlalu malam, selamat malam. Libra Ezra, voice M, setelah menutup WeChat-nya, Kina diam-diam bersembunyi di dalam selimutnya, berbaring dengan wajah kecilnya yang seolah terbakar, seperti sedang melakukan hal buruk. Dia menutup mulutnya dan memandangi foto jilat layar yang dikirim oleh Ezra padanya. Resolusi foto itu sangat tinggi, terlihat jelas beberapa bekas luka di tubuhnya. Saat teringat kembali dengan pekerjaannya, kedepannya mungkin akan terluka lagi. Hati Kina tiba-tiba terasa sakit dan napasnya tercekat. Dia menatap cukup lama foto itu dengan rasa kasihan dan sedih. Baru setelah itu menaruh ponselnya dan tidur dengan hati yang berat. Sudah setengah bulan berlalu sejak dia dan Ezra tidak bertemu. Ini seharusnya menjadi perpisahan terlama sejak mereka mendaftarkan pernikahannya. Meski setiap hari Ezra selalu meneleponnya, dan terkadang saat malamnya ada rapat dan tak bisa telepon tepat waktu, dia pasti akan meninggalkan pesan WeChat terlebih dulu. Tapi Kina menyadari kalau hari-hari di mana tidak bertemu dia ini tiba-tiba berubah terasa panjang sekali. Hampir setiap hari dia menghitung mundur waktu, menghitung berapa lama lagi dia bisa bertemu dengannya. Ini adalah hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya bisa seperti ini sejak dia mendaftarkan pernikahannya. Sore ini, seorang kurir muncul di depan pintu kantor. Permisi, siapa yang bernama Bu Guru Libra? Aku, Kina mengangkat tangannya, lalu berdiri dan berjalan ke depan pintu. Maaf, ada apa ya? Halo, ada paket untukmu. Pengirimnya meminta untuk mengecek KTP dulu, baru menandatangani tanda terimanya. Kata kurir itu dengan nada bicara serius sambil memegang sebuah kotak kardus persegi kecil berukuran panjang sekitar 20 cm. Menerima paket saja sebegitu resminya, dia akhir-akhir ini tidak belanja online. Apa jangan-jangan ada seseorang yang memberinya kado? Kina menaikkan alisnya karena bingung. Saat teringat Albert yang dulu bilang kalau dia mau memberinya hadiah, Kina langsung bergidik. Oke, tunggu ya. Selesai bicara, dia berbalik dan mengambil KTP-nya. Setelah kurir itu mengecek KTP-nya, dia menyerahkan paket itu ke tangan Kina, lalu pergi. Mata Kina mengamati guru-guru lain di kantor seperti radar. Saat melihat tidak ada yang melemparkan tatapan aneh padanya, dia pun bergerak pelan-pelan membuka kardus itu, isinya dibungkus dengan beberapa lapis plastik gelembung. Dia mengamati lagi guru-guru di sekitarnya dan melihat kalau semua orang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Baru setelah itu, dia membuka plastik gelembung lagi. Bagian luar kotak dibungkus dengan kertas kado cantik dengan pola cetak hitam, kertas kado kelas atas. Kina menahan napas sejenak, dan berpikir hadiah apa yang akan diberikan oleh Albert padanya. Jika berdasarkan ukuran kotak ini, seharusnya bukan hal-hal yang aneh. Dia membuka bungkus kertas kado itu dengan gelisah. Pada dua lapis kertas bungkus cantik berwarna hitam itu berisi dua kotak. Sebuah logo yang mencolok menarik perhatiannya yaitu Gailian. Dia berkedip dua kotak coklat. Membuka tutup kotak itu dengan penuh semangat dan melihat berbagai coklat berbentuk cangkang laut dengan nama merek coklat yang terukir di atasnya. Ponsel di atas mejanya bergetar, Kina mengambilnya dan melihatnya, suamiku. Apa dia yang menghadiahi ini? Kina menarik napas dalam-dalam, memasukkan coklat ke dalam laci, lalu mengambil ponselnya dan berjalan ke koridor untuk menerima panggilan telepon itu. Sudah terima coklatnya? Tanya pria itu langsung dengan suara berat dan rendah penuh keyakinan. Iya, ini baru aku terima. Kina buru-buru menjawabnya. Ada rasa terharu dan sangat senang dalam hatinya. Ternyata benar, dia yang memberinya. Bagaimana rasanya? Tanyanya. Aku baru saja menerimanya, belum sempat mencobanya, kamu sudah telepon duluan. Kata Kina dengan senang sambil diam-diam menjulurkan lidahnya.
Ezra diam sebentar, lalu memberi perintah dengan berkata, "Jangan makan sekaligus." Satu kotak coklat berbentuk hati adalah trufle hitam, dan kotak lainnya memiliki 3 rasa yaitu red wine, sampanya, dan white wine. Terbuat dari wine yang umurnya bagus sekali. Jika memakannya sekaligus, mungkin kamu tidak akan kuat. Jika tidak habis, kamu taruh kulkas. Dia ingat kalau Kina dulu sepertinya sangat suka minum wine dari Holywing. Dia kebetulan kenal seseorang saat di Belgia, jadi dia meminta orang itu membuatnya khusus. Oh, 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 aku tahu, jawab Kina dengan patuh sambil melengkungkan sudut bibirnya. Dia diam sebentar, lalu saat Kina mengira dia akan menutup teleponnya, dia malah mendengarnya tiba-tiba bertanya, "Apa kamu merindukan aku?" Kina agak tertegun, muncul rona merah di pipinya, menggigit bibirnya dan berkata, Apa artinya tanya Ezra dengan suara dingin dan berat seperti tidak berniat melepaskannya begitu saja. Rindu, Kina merasa sensasi terbakar di pipinya semakin kuat. Suaranya semakin agak rendah dan memberi tekanan, seolah tidak puas dengan jawaban sesingkat itu. Kina menari napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian dan berkata, "Aku merindukanmu, sangat merindukanmu." Tutuplah teleponnya, aku hendak pergi rapat. Katanya dengan puas, lalu mengakhiri panggilan dengan rapi. Kina agak tidak puas, menyebalkan, dia bahkan belum sempat bertanya balik padanya apa dia merindukannya. Dia sudah menutup teleponnya begitu saja. Oh, Bu Guru Libra sedang merindukan siapa? Zarahwati yang baru selesai kelas dan hendak kembali ke kantor tanpa sengaja berjalan di koridor dan mendengar percakapan itu, dia menepuk pundak Kina dan mengedipkan mata dengan mesra menggodanya. Tidak ada kok. Kamu salah dengar. Pipi Kina memerah malu, memberi kesan ingin menyembunyikan sesuatu tapi gerakan kecilnya malah membuatnya ketahuan. Aduh, aku ini sudah tua dan berpengalaman. Tanpa kamu bicara, aku sudah mengerti. Merindukan suamimu kan? Kata Zarahwati sambil tersenyum dan meletakkan lengannya di pundak Kina. Kina memanyunkan bibirnya, tapi entah kenapa pipinya jadi semakin memerah. Kembali ke kantor dan bersandar di bangkunya. Melihat kecoklat yang diberi oleh pria itu, hatinya terasa manis sekali. Dia membuka kotak itu. Ada sekantong es batu di bawah kotak itu. Coklatnya agak dingin, dia mengambil satu buah lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika lidahnya menekan dengan lembut di langit-langit, coklat itu hampir meleleh di mulutnya. Rasanya lembut, manis, dan halus, lapisan tipis coklat hitam di luar agak pahit. Aroma lembut red wine yang ada di tengahnya langsung melebur dan menyatu dengan coklatnya. Perasaan itu sungguh indah seolah dapat menyentuh hati orang, sangat hangat dan indah. Bu Zarah, Kina melambaikan tangan ke Zarahwati, mengisyaratkannya untuk datang menghampirinya. Zarahwati berjalan mendekat dan bertanya dengan agak bingung, ada apa? Aku punya sesuatu untuk kamu cicipi. Kina tersenyum, menempelkan sepotong coklat red wine ke bibirnya. Sejak magang, Bu Zarah telah membantunya banyak hal seperti kakak yang dekat dan tahu hatinya. Dia sering sekali menjawab berbagai pertanyaan dan kebingungannya. Kina sangat berterima kasih kepadanya. Karena itu, jika ada sesuatu yang bagus, dia juga bersedia berbagi dengannya. Zarahwati terkejut, tapi itu sudah ditaruh dalam mulutnya. Dia pun tidak basa-basi untuk menolaknya lagi. Enak. Enak sekali, kata Zarahwati dengan bersemangat, ini adalah coklat terenak yang pernah aku makan. Tidak ada tandingannya, itu langsung meleleh di mulut, meskipun itu dari wine, tapi tidak ada partikel gula di dalamnya. Gaelian dikenal sebagai termulia dari kerajaan coklat dan trufle hitam adalah yang paling bangsawan di antara coklat Gaelian. Kina tersenyum lagi dan mengambil coklat trufle hitam dan menyerahkannya padanya. Cobalah trufle hitam. Oh, aku terlalu serakah. Terima kasih Bu Guru Libra. Zarahwati baru memperhatikan kata Gaelian yang terukir di kotak itu, dia langsung tersanjung sambil berterima kasih.
Gaelian dikenal sebagai termulia dari kerajaan coklat dan trafel hitam adalah yang paling bangsawan di antara coklat Gaelian. Sedangkan untuk Red Wine coklat yang baru saja dimakan olehnya, dia belum pernah mendengar seri Gaelian. Yang ini, dia menebak kalau ini khusus dibuat oleh tuan muda kedua. Memikirkan hal ini, hatinya tak bisa menahan diri untuk bergumam. Saat tuan muda kedua memanjakan istrinya, bahkan orang yang sudah menikah seperti dia sampai iri dengan keromantisan ini. Saat sudah mau pulang kerja, Kina tiba-tiba menerima sebuah panggilan telepon. Bu Guru Libra, tolong, Bu Guru Libra cepat datang dan tolong aku mohon padamu cepat datang ke sini dan tolong aku. Terdengar suara tangis Tias yang tampak panik di ujung telepon. Kina mengerutkan keningnya, ada penolakan dalam hatinya saat mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tias padanya sebelumnya. Dia bertanya dengan dingin, ada apa mencariku? Bu Guru Libra, aku tahu dengan minta maaf tidak akan bisa membayar kesalahanku di masa lalu padamu. Tapi Tias bicara lalu tiba-tiba mulai menangis. Dia berkata dengan gemetaran dan ketakutan, Hicks, aku benar-benar tidak bisa menemukan orang lain yang bisa membantuku. Aku mohon padamu bantu aku awalnya hari ini mewakili grup Libra datang untuk mengikuti sebuah perjamuan bisnis. Tapi klien itu ingin meniduri aku dulu, baru dia mau tanda tangan kontrak. Aku tidak mau tapi dia malah memperkosa aku. Hicks. Klien itu juga memesan banyak sekali setumpuk barang mahal. Setelah menyetubuhi aku, dia pun langsung pergi. Uang yang kubawa tidak cukup. Bos bar itu seorang gangster dan dia bilang kalau belum membayar tagihannya, aku tidak boleh pergi. Mengalami pemerkosaan seperti ini, aku tidak ingin membuat ayah dan ibu khawatir. Bos itu bilang jika tak bisa melunasi tagihan dalam waktu 1 jam, maka dia ingin aku menggunakan tubuhku untuk membayar hutang ini. Bu Guru Libra, aku takut sekali. Dulu, aku memang yang tidak baik. Tolong kamu datang ke sini dan bantu aku membayar tagihannya. Nanti begitu aku pulang aku akan mengembalikannya 2 kali lipat padamu, ya. Aku tidak ingin para pria ini memperkosa, aku tidak berani mencari temanku. Jika orang-orang itu tahu, mereka pasti akan menyebarkan masalah aku dibully ini. Kina menaikkan alisnya saat mendengar Tias yang memohon dan menangis hebat di ujung telepon, tapi seperti kata pepatah, orang akan lebih takut saat sudah mengalami hal buruk. Dia tidak langsung menyetujui permintaannya, tapi mempertimbangkan ucapan Tias ini dapat dipercaya atau tidak. Saat dia sedang berpikir, terdengar lagi suara teriakan Tias yang minta tolong penuh ketakutan. Juga terdengar beberapa ucapan jahat beberapa pria. Kina mengangkat alis indahnya, walaupun dia agak membenci Tias karena apa yang dilakukan olehnya kepadanya dulu. Tapi, dia akhirnya tetap tidak bisa acuh melihat Tias yang menerima pelecehan tidak manusiawi ini. Beritahu aku alamatnya, dan aku akan mengantarkan uang untukmu sekarang juga. Begitu Kina selesai bicara, Tias sepertinya berkata kepada orang-orang di telepon itu. Kalian jangan menyentuhku. Adikku datang sekarang juga untuk mengantarkan uangnya. Lalu, setelah Tias bicara dengan orang-orang itu, dia pun mengirimi sebuah alamat kepada Kina. Kina melihat Zarahwati sedang mengemasi barang-barangnya dan sepertinya bersiap untuk pulang kerja. Dia pun langsung bertanya, Bu Zarah, apa kamu punya mobil? Apa kamu tidak keberatan menemaniku pergi ke sebuah tempat? Ada masalah agak mendesak, dia memiliki trauma psikologis di tempat-tempat seperti bar, ditambah lagi dengan memikirkan ucapan Tias yang menunjukkan kalau situasi di sana tidak begitu baik, jadi dia tidak berani pergi sendiri. Boleh, kamu mau pergi kemana? Zarahwati mengiyakan karena melihat ekspresi cemas Kina. Kita bicara di jalan saja. Kina menariknya dan berjalan dengan cepat meninggalkan kantor. Setelah masuk ke mobil Zarahwati dan memasang sabuk pengaman, Kina pun memberikan sebuah alamat padanya, lalu menelepon Tias untuk memastikan kalau Tias masih dalam kondisi baik. Baru setelah itu, dia bertanya kepada Zarahwati, Bu Zarah, seandainya ada seseorang yang telah mencelakakan kamu dan membuatmu hampir kehilangan kesucian dan nyawa, bahkan dia tak pernah bicara jujur padamu.
Tapi saat ini minta tolong padamu. Menurutmu, apa omongan orang ini bisa dipercaya? Mungkin Tias tidak penting baginya. Oleh karena itu, di waktu ini di saat ini, dia masih bisa berpikir beberapa hal dengan tenang dan pikiran jernih. Dia benar-benar takut dijebak lagi oleh Tias, tapi situasi bahaya di telepon tadi tidak seperti akting atau main-main. Zarahwati mendengarkan jelas maksud dari ucapannya, ada sebuah dongeng yang disebut anak yang menggembala domba. Berbohong itu seperti kekerasan dalam rumah tangga. Hanya ada 0 kali dan 10.000 kali. Selain itu, jika telah melakukan hal yang kejam dan buruk kepadaku, aku tentu malah ingin dia punya nasib buruk ke depannya. Aku tidak akan menolongnya. Orang itu baru saja menelepon aku dan bilang kalau dia dijebak di sebuah bar. Jika uang yang dibawa tidak cukup, maka bos bar itu akan menahan orang itu dan tak akan membiarkannya pergi. Dia bilang bos bar itu memberinya waktu 1 jam untuk membayar tagihan itu. Aku tidak berani pergi sendirian, kata Kina dengan tenang. Teman lama, lalu kenapa dia tidak mencari teman atau keluarganya saja? Jika karena takut kehilangan muka, lalu apa dia tidak takut kamu akan menyebarkan ini? Semakin Zarahwati memegang ketidakadilan untuknya, dia merasa dirinya ini terlalu baik. Teman lama, itu berarti pertemanannya sudah usai. Sulit mengerti mengapa orang itu bisa meminta bantuan dengan tidak malunya. Situasinya agak rumit, Kina tersenyum tipis. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat masalah ini. Tapi dia juga tidak bisa hanya menyaksikan dengan cuek dan tak berperasaan. Zarahwati tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkonsentrasi mengemudi. 40 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bar. Mereka berdua keluar dari mobil dan berjalan ke bar bersama-sama. Ketika tiba di sebuah ruangan tempat Tias berada, dia melihat rambut Tias agak berantakan, bajunya masih cukup rapi, matanya sembab dan sedang ditindih dengan paksa di sofa oleh 2 pengawal. Ada 7 atau 8 pria berbaju hitam berdiri di sampingnya. Zarahwati sekilas langsung mengenali Tias. Dia agak terkejut tapi masih tenang dan tak mengatakan apapun. Di perjalanan ke sini, dia teringat dengan ucapan Kina yang dikatakan padanya saat itu. Dulu, Tias memberikan kesan yang baik kepadanya, membuatnya tak bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam waktu sesingkat ini. Itu, aku sudah membayar tagihan di ruang perjamuan ini. Kalian boleh melepaskannya, kata Kina sambil menyerahkan nota pembayaran ke salah satu pria berbaju hitam. Dia terkejut saat melihat tagihan itu, tidak menyangka sebuah perjamuan bisnis saja dapat memesan wine yang harganya lebih dari 600 juta. Setelah memeriksa tagihan, pria berbaju hitam itu memberi isyarat untuk membiarkannya pergi. Terima kasih banyak, Bu Guru Libra. Tias berjalan cepat menghampiri Kina, lalu berkata dengan terisak bahagia. Ayo pergi, nanti kamu pergilah ke rumah sakit untuk periksa dulu. Begitu sudah pulang ke rumah, langsung kembalikan uangnya padaku, kata Kina dengan santai, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak menyukai Tias dan tidak ingin memaksakan diri untuk menyambutnya atau menyesuaikan diri dengannya. Uang itu adalah angpau yang diberikan padanya saat pertama kali pergi ke rumah keluarga Okto. Dia tidak berniat menggunakan uang itu jika tidak ada hal mendesak. Sekarang dia membantu Tias membayar tagihan, dia juga berharap segera menerima uangnya kembali. Dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan Tias. Tias menundukkan kepalanya, kukunya menancap di telapak tangan. Muncul sedikit lekukan di sudut bibirnya. Melintas kekejaman di matanya yang ditundukkannya.